Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3772, akankah menjadi yang ketiga? Pada akhirnya, Nishisan mengaku kalah. Ia tahu bahwa jika ia terus bertarung, mustahil baginya untuk menang. Sebaliknya, ia akan semakin terluka. Dia mendesah dalam hatinya dan menatap Luming dengan tatapan penuh keheranan. Dia tidak menyangka akan bertemu monster seperti Luming dalam perjalanannya ke zona bintang laut besi. Seorang dewa tingkat kelima benar-benar mengalahkannya. Apakah ada orang seperti itu di 10 ras teratas? Atau mungkinkah hanya dapat ditemukan di istana surgawi? Dia tidak yakin, karena dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Setelah Huang 13 mengakui kekalahannya, Luming tidak melanjutkan serangannya. Dia mundur dengan cepat dan menyembunyikan auranya. Luar biasa, Nishisan menatap Luming. Meskipun dia memujinya, dia tetap memasang tampang dingin. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius sepertimu di kelompok area bintang laut besi. Kultivasimu sedikit lemah sekarang, tetapi kamu pasti akan masuk dalam daftar jenius alam semesta saat kultivasimu meningkat. Daftar kebanggaan surga alam semesta. Luming bergumam. Dia tentu pernah mendengar tentang daftar kebanggaan surga alam semesta. Konon, daftar ini memuat total 100 orang jenius yang tak tertandingi di alam semesta purba. Di alam semesta yang luas, terdapat banyak sekali ras, kekuatan, dan makhluk, tetapi hanya 100 orang yang dapat masuk dalam daftar orang jenius di alam semesta. Ini tidak diragukan lagi merupakan pencapaian yang sangat berharga. Setiap dari mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan legenda. Di masa depan, sangat mungkin mereka akan menjadi penguasa alam semesta. Terlebih lagi, susunan keajaiban alam semesta akan berubah dari waktu ke waktu, dan jika terjadi perubahan, maka akan diumumkan melalui Dewa Mimpi Jade. Mengingat kemampuan Luming saat ini, dia jauh lebih lemah daripada para jenius dalam daftar jenius alam semesta. Namun, kemampuan Luming untuk melawan mereka yang berada di atas levelnya terlalu kuat. Ketika level kultivasinya meningkat, dia pasti akan berada di antara mereka. Kata-kata Nitertin merupakan evaluasi yang sangat tinggi. Terima kasih banyak. Luming tersenyum tipis. Luming telah memenangkan pertempuran ini. Hahaha, Master Sekte Wang tidak dapat menahan tawanya. Dia tidak menyangka Luming akan mengalahkan Ni 13. Akankah Luming mampu mengalahkan Hao Han? Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan mereka, Luming setidaknya akan berada di peringkat keempat. Ini karena selain beberapa orang ini, tidak ada orang lain yang dapat menandingi Luming. Luming bisa menang sedikitnya 5 ronde. 1 kemenangan bernilai 200 poin. 5 kemenangan bernilai 1000 poin. Pangkat apa yang bisa dicapai oleh Sekte Pedang Kota Berlimpah? Tak perlu dikatakan, 10 teratas telah lama diamankan. Untuk dapat mencapai tempat ke-6 atau ke-5. Tak perlu dikatakan lagi, mustahil untuk mendapatkan tempat pertama karena selisihnya terlalu besar. Namun, bahkan jika ia bisa mencapai tempat ke-6 atau ke-5, itu akan tetap sangat menakjubkan. Ia bisa menciptakan sejarah Sekte Pedang Kota yang berlimpah dan memperoleh banyak sumber daya yang berharga. Bukan hanya pemimpin Sekte Wang, tetapi orang-orang lain dari Sekte Pedang Kota Berlimpah juga memiliki senyum di wajah mereka. Hanya ada satu orang yang berbeda, Ping Yang. Wajahnya sangat muram. Adapun Han Feng, dia menggertakkan giginya keras sekali hingga hampir hancur. Luming mundur dari ring pertarungan dan peserta lainnya melanjutkan kompetisi mereka. Tidak mengherankan, Negara Matahari Ungu, ROC Angin, dan Hao Han semuanya menang. Namun, Wei Jin dari Istana Darah Hitam telah dikalahkan. Setelah 1 putaran, putaran baru dimulai. Kali ini, Hao Han dan Nitertin bertarung satu sama lain. Semua orang mengira keduanya setara, jadi pertarungannya tentu saja sengit. Keduanya memiliki kekuatan bertarung yang setara, dan mereka bertarung dengan gila-gilaan, bertukar ratusan jurus. Pada akhirnya, Nitertin sedikit lebih kuat. Dia menghancurkan pertahanan Hao Han dengan 13 serangan tombak yang mematikan dan menang dengan selisih sedikit. Hal ini membuat mata orang-orang Sekte Pedang Kota Berlimpah menjadi lebih cerah. Luming telah mengalahkan Nishisan, dan Nishisan telah mengalahkan Hao Han. Bukankah itu berarti Luming juga bisa mengalahkan Hao Han? Dalam kasus ini, Luming bisa bergegas ke tempat ketiga.
Tempat ketiga akan mendapat tambahan 200 poin sebagai hadiah, ditambah poin dari 6 kemenangan, dan poin dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Memikirkannya saja sudah membuatnya gembira. Setelah pertarungan antara Hao Han dan Nitertin, ada pertandingan lain. Giliran Lu Ming. Kali ini, Lu Ming melawan Wei Jin dari Istana Darah Hitam. Ekspresi Wei Jin sangat jelek. Sebelumnya, Wei Jin pernah membual di depan Master Aula Darah Hitam dan yang lainnya bahwa dia akan menghadapi Lu Ming dan orang-orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah. Dia tampak sangat percaya diri. Namun, dia tidak menyangka Lu Ming akan meledak dan memperlihatkan kemampuan yang jauh melebihi kemampuannya. Pada saat ini, apa yang harus dia lakukan ketika berhadapan dengan Lu Ming? Jika dia mengakui kekalahannya secara langsung, bukankah itu merupakan tamparan langsung di wajahnya sendiri? Tidak mau mengakui kekalahan, menunggu untuk dianiaya. Wei Jin menyatakan bahwa dia terlalu sulit. Mereka baru saja diundang ke grup zona bintang laut besi kecil untuk membantu Istana Darah Hitam dalam kompetisi. Bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Mengapa kamu tidak naik ke panggung? Lu Ming berdiri di ring pertarungan dan menatap Wei Jin. 10.000 kutukan mengalir dalam benak Wei Jin, dan akhirnya dia berkata, saya mengaku kalah. Tidak bisakah dia mengakui kekalahan? Naik ke atas dan disiksa. Bukankah itu lebih buruk? Setelah selesai berbicara, Wei Jin menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani menatap orang-orang dari Istana Darah Hitam. Alasan utamanya adalah karena dia telah berbicara terlalu arogan sebelumnya. Sekarang, wajahnya telah ditampar, membuatnya merasa wajahnya terbakar. Tuan Istana Darah Hitam dan yang lainnya juga tampak sangat muram. Awalnya, Istana Darah Hitam selalu mampu menekan Sekte Pedang Fengdu, tetapi kali ini, Istana Darah Hitam jelas telah sepenuhnya ditekan oleh Sekte Pedang Fengdu. Semua ini karena satu orang, Lu Ming. Apakah orang ini murid Sekte Pedang Kota yang berlimpah? Atau bantuan dari luar? Sang Master Istana Darah Hitam merasa amat khawatir. Kalau pembantu dari luar, mungkin tidak apa-apa, tapi kalau murid Sekte Pedang Kota berlimpah, pasti akan sangat mengerikan. Jika mereka dewasa nanti, tidak akan ada tempat untuk Istana Darah Hitam. Lu Ming menang dengan mudah dan kembali ke tempat duduknya. Mereka telah memenangi 4 pertandingan, dan masih ada 4 pertandingan lagi yang harus dijalani. 4 pertandingan yang tersisa termasuk Sun State Ungu, ROC Angin, dan luasnya. Tak lama kemudian, pertandingan kelima Lu Ming pun tiba. Kali ini, lawannya adalah Hao Han. Kekuatan tempur Hao Han hampir sama dengan Nitertin, dan dia telah mengambil posisi bertahan segera setelah dia bergerak. Jelas bahwa dia ingin menguras habis kekuatan suci Lu Ming dan kemudian mengalahkannya. Sayangnya, dia salah perhitungan. Kekuatan terlarang itu meliputi 60 triliun sel dan mengalir terus-menerus. Meskipun tidak dapat menyimpan sejumlah besar kekuatan surgawi seperti rumus kuantitas, tidak mudah untuk menggunakannya. Pada akhirnya, Lu Ming mengalahkan Hao Han setelah pertempuran sengit. Dalam hal ini, Lu Ming pada dasarnya telah terkunci di posisi 3 teratas. Setelah pertempuran ini, seluruh stadion diterangi. Ini karena, di mata semua orang, pertempuran puncak yang sesungguhnya akhirnya tiba. Negara Matahari Ungu versus ROC Angin. Mereka berdua akhirnya bertemu. Meskipun masih ada beberapa putaran lagi sebelum akhir. Tetapi di mata semua orang, ini adalah pertempuran terakhir. Siapapun yang menang antara negara Matahari Ungu dan negara ROC yang berangin akan menjadi juara kompetisi ini. Di sisi lain, yang kalah akan menjadi yang kedua. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, pertarungan hebat pun terjadi di antara keduanya. Bab 3773, jangan menunjukkan belas kasihan. Pertarungan antara negara Matahari Ungu dan negara ROC Angin pun dimulai. Dia mengerahkan segenap kemampuannya dalam serangan pertamanya. ROC Angin telah berubah menjadi roh angin, sementara negara Matahari Ungu hampir seluruhnya berubah menjadi Matahari Ungu. Pada puncak pertempuran, negara Matahari Ungu menangkap seberkas cahaya ungu dari langit berbintang yang jauh, yang tidak dapat diprediksi. Dengan cahaya ini, ia segera menguasai dan menekan angin ROC. Ki ungu terbit dari timur. Beberapa generasi tua berseru kaget, mengenali serangan yang mengerikan ini. Pada akhirnya, Feng ROC dan Prefektur Matahari Ungu bertarung lebih dari 200 jurus.
Prefektur Matahari Ungu mengalahkan Feng ROC dengan bantuan Ki Ungu yang naik dari timur. 3 teratas sudah keluar. Pertama, Prefektur Matahari Ungu. Kedua, ROC Angin. Ketiga, Penggembala Awan. Meskipun masih ada 3 babak lagi dalam kompetisi dan belum berakhir, namun penonton sudah mulai memeringkat semua orang. Tidak seorang pun mengira bahwa Lu Ming dapat menang melawan negara Matahari Ungu dan negara Angin. Lu Ming seharusnya mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak boleh memiliki kartu truf lagi. Banyak organisasi telah mulai menghitung poin dan cara memilih planet sumber daya setelah kompetisi. Pemimpin Sekte Wang juga sama. Dia diam-diam menghitung peringkat apa yang akan didapatkan Sekte Pedang Kota yang berlimpah kali ini. Tempat kelima, jantung Master Sekte Wang berdebar kencang. Tempat kelima, ini adalah peringkat yang bahkan tidak berani ia impikan. Setelah perjanjian sumber daya, 18 pasukan akan memilih planet sumber daya mereka berdasarkan peringkat mereka. Juara pertama dapat memilih 3 planet sumber daya. Setelah juara pertama memilih 3, giliran juara kedua untuk memilih 3 planet sumber daya. Ini berlanjut. Semakin tinggi peringkatnya, semakin baik planet dengan sumber daya terbaik. Semakin tinggi peringkatnya, semakin baik sumber dayanya. Bagi mereka yang peringkatnya lebih rendah, setelah kekuatan-kekuatan yang peringkatnya lebih tinggi menyelesaikan pemilihan mereka, planet sumber daya apa yang akan bagus bagi mereka yang peringkatnya lebih rendah. Tempat kelima akan dapat memilih planet sumber daya, yang sudah sangat bagus. Pemimpin Sekte Wang sudah memikirkan cara memilih planet. Putaran kelima balapan dimulai saat semua orang masih dalam kebingungan. Tidak banyak yang bisa dilihat di babak kompetisi ini kecuali Lu Ming. Pertarungan ini terjadi antara Mu Yun dan Prefektur Matahari Ungu. Lu Ming berhadapan langsung dengan orang terkuat. Mereka akhirnya akan saling berhadapan. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Mu Yun dengan Prefektur Matahari Ungu. Sulit untuk mengatakannya. Berdasarkan kekuatan yang mereka berdua tunjukkan sebelumnya, Prefektur Matahari Ungu hampir dapat menghancurkan Mu Yun. Mu Yun akan merasa sulit untuk menolaknya. Benar sekali. Salah satu dari mereka dapat membunuh Kaisar Surgawi, sementara yang lain hanya dapat melawannya. Kesenjangannya sangat besar. Jadi tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Beberapa orang berhenti berbicara karena Lu Ming benar-benar tidak dapat diprediksi. Juga karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi, maka semua orang lebih berminat padanya, karena sifatnya yang penuh dengan ketidakpastian. Kau tidak mengaku kalah. Negara Xiang menatap Lu Ming dan bertanya dengan serius. Mengapa saya harus mengaku kalah? Saya menantikan pertempuran ini. Lu Ming tersenyum, semangat juangnya kuat. Sepertinya kamu masih punya kartu truf. Negara Matahari Ungu bertanya. Dia juga dipenuhi dengan niat bertempur. Para ahli kebanggaan surga tidak takut terhadap tantangan. Perkataan Negara Matahari Ungu mengejutkan yang lain. Mungkinkah Lu Ming benar-benar memiliki kartu truf? Tidak. Aku tidak melakukannya. Tidak, Lu Ming menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak punya kartu truf lagi. Kemampuan yang kutunjukkan sebelumnya adalah kekuatan tempur puncakku. Itu bukan pertarungan hidup dan mati, jadi tidak ada yang bisa dibantah. Lebih jauh lagi, saat mereka bergerak nanti, orang lain juga akan tahu di mana batasnya. Lalu kau masih berani melawan aku. Negara Matahari Ungu itu penasaran. Aku akan segera menerobos. Kau tahu maksudku. Lu Ming tersenyum. Kamu ingin menggunakan aku sebagai batu loncatan untuk terobosanmu. Mata Ziyang Zhou bersinar dengan cahaya terang, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya surgawi berwarna ungu. Siapapun yang digunakan sebagai batu loncatan tidak akan merasa baik, terutama seorang jenius mengerikan seperti dia. Yang lainnya juga tercengang. Lu Ming sebenarnya ingin menggunakan negara Matahari Ungu sebagai batu loncatan untuk sebuah terobosan. Berani sekali. Dia sedang bermain api. Kamu salah paham. Aku tidak bermaksud menggunakanmu sebagai batu loncatan. Hanya saja kamu kuat dan bisa memberiku banyak tekanan. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Lu Ming sangat lugas. Para tokoh yang pernah bertarung dengan Lu Ming sebelumnya tersipu malu. Kata-kata Lu Ming terlalu menyakitkan. Mereka bahkan tidak bisa menekan Lu Ming. Kau harus tahu bahwa kau sedang bermain api. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Kata negara Ziyang. Jangan menunjukkan belas kasihan. Lu Ming tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Pada saat itu,
Master Sekte Tian Hong mengumumkan. Ledakan. Lu Ming mengambil langkah pertama. Dia tidak berani ceroboh dalam menghadapi negara Matahari Ungu. Formula pertempuran melipat gandakan kekuatan pertempurannya sebanyak 5, diaktifkan. Manik gravitasi, aktifkan. Dalam sekejap, Lu Ming menggunakan kekuatan tempur terkuatnya. Ia berubah menjadi kilatan cahaya dan bergegas menuju prefektur Matahari Ungu. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah melancarkan ratusan pukulan. Ratusan kekuatan tinju menembus kehampaan dan menutupi langit saat menghantam prefektur Matahari Ungu. Tubuh negara Matahari Ungu juga dipenuhi dengan cahaya cemerlang, dan cahaya surgawi ungu menyelimutinya. Tinju Dewa Matahari Ungu. Mati! Ziyangzu berteriak dan juga melayangkan pukulan. Kekuatan tinjunya berbeda dari Lu Ming. Itu adalah Matahari Ungu. Matahari Ungu menggantung tinggi di langit. Dalam sekejap, 9 matahari ungu menekan Lu Ming. 9 matahari ungu menekan langit dan kekuatan tinju Lu Ming runtuh terus-menerus. Energi yang tersisa dari 9 matahari ungu terus menghancurkan Lu Ming. Asyik, pada saat ini, gravitasi yang kuat tiba-tiba menekan ke bawah. 9 matahari ungu ditekan oleh gravitasi yang kuat dan berguncang. Seperti sisa api yang tertiup angin, ia dengan cepat dipadamkan oleh angin. Pada saat yang sama, gravitasi yang kuat juga menyelimuti negara matahari berwarna ungu. Gravitasi. Sedikit gravitasi ini tidak bisa menjebakku. Negara Matahari Ungu mengeluarkan teriakan panjang dan menggoyangkan lengannya. Ki ungu bangkit dan melawan gravitasi yang meledak-ledak. Terdengar suara mendesis dan bahkan percikan api. Asyik, negara Matahari Ungu menerobos gravitasi dan menyerang Lu Ming. Negara itu mengayunkan tinjunya dan Matahari Ungu menghantam Lu Ming. Matahari ungu jenis ini sangat mengerikan. Jika ditembakkan ke langit berbintang, ia akan tampak seperti bintang sungguhan. Tidak hanya suhunya yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki daya tembus yang mengerikan. Namun, Lu Ming sama sekali tidak takut. Dia melangkah maju dan menyerbu. Dia mengayunkan tinjunya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Bang bang bang. Tidak ada gerakan aneh yang tidak perlu. Serangan-serangan dahsyat itu saling bertabrakan, menghasilkan ledakan yang mengerikan. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar lusinan gerakan. Dalam hal kekuatan tempur, negara bagian Matahari Ungu memang berada di atas Lu Ming. Namun, Lu Ming menggunakan manik gravitasi untuk menekan negara bagian Matahari Ungu. Seperti yang lainnya, negara bagian Matahari Ungu harus menggunakan sejumlah besar kekuatan surgawi untuk menahan gravitasi. Oleh karena itu, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Lu Ming untuk saat ini. Keduanya bertarung dengan sengit tanpa mundur. Wah! Tinju Ziyangzu tiba-tiba berubah menjadi jari dan dia menunjuk. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia menunjuk bahu Lu Ming, membuat lubang berdarah di sana. Namun, kekuatan Lu Ming tidak terpengaruh sama sekali. Dia mengambil kesempatan itu untuk meninju dada negara Ziyang. Bab 3774, mendekati terobosan. Pukulan Lu Ming mendarat di dada Ziyangzu. Namun, seluruh tubuh Ziyangzu diselimuti cahaya ungu. Cahaya ini bukan hanya hiasan, namun juga memiliki efek perlindungan yang kuat. Ses! Tinju Lu Ming dan cahaya ungu saling bergesekan dengan keras dan sangat menusuk telinga. Namun, pada akhirnya, Lu Ming berhasil menembus cahaya ungu dan tinjunya mendarat tepat di dada negara Ziyang. Wah! Sebuah lubang berdarah terbuka di dada negara Ziyang, dan darah mengalir keluar. Namun, pertahanannya sungguh luar biasa. Pukulan Lu Ming hanya melukai otot dan tulangnya, tidak mengenai jantungnya. Keduanya mundur pada saat yang sama. Hebat, Anda menukar cedera dengan cedera. Dalam perjanjian sumber daya ini, Anda adalah orang pertama yang menyakiti saya. Untuk menunjukkan rasa hormat, saya akan menggunakan kekuatan penuh saya. Keadaan Ziyang berbicara, matanya bersinar dengan cahaya ungu dan semangat juangnya membara. Dia tidak pernah terluka dalam pertempuran dengan angin ROC sebelumnya. Ini karena ROC angin tidak berani menggunakan metode perdagangan cedera semacam ini. Namun, Lu Ming tidak peduli. Dia memiliki fisik masokis sekarang. Dia mungkin memiliki banyak kesempatan untuk dipukuli di masa depan. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Pokoknya, dia bisa meningkatkan kultivasinya. Ia menghibur dirinya sendiri dalam hati, berpikir bahwa orang lain tidak akan bisa mendapatkan kesempatan seperti itu meskipun mereka menginginkannya.
Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka mungkin akan menangis dan memohon untuk dimaafkan. Memikirkan hal ini, Lu Ming merasa jauh lebih nyaman. Ayo, di mana Ki Ungu yang terbit di timur? Jangan coba menyembunyikannya. Lu Ming berkata dengan keras, menantikannya. Ki Ungu terbit dari timur. Negara matahari ungu itu melolong panjang dan mengambil serangkaian langkah aneh. Mereka mengulurkan tangan dan meraih kekosongan. Tiba-tiba, gas ungu terbang dari kekosongan yang tak berujung. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya, tetapi itu sangat misterius. Gas ungu ditangkap oleh negara matahari ungu dan berubah menjadi pedang panjang. Asyik, negara matahari ungu mengayunkan pedang panjangnya, dan ki pedang ungu menebas ke arah Lu Ming. Ada ekspresi serius di mata Lu Ming. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan berbagai keterampilan rahasia di selnya. Semua teknik rahasia ini diringkas menjadi dua bola cahaya di bawah mediasi kekuatan terlarang. Kedua bola cahaya ini terbentuk dari berbagai teknik rahasia untuk bertahan dan menyerang. Mereka hanya bisa melakukannya dengan cara ini di bawah pengaruh kekuatan terlarang. Ledakan, Lu Ming melayangkan pukulan dan bertabrakan dengan pedang Ki Ungu. Pada saat ini, Lu Ming dapat dengan jelas mendengar suara ledakan yang berasal dari bola cahaya di tangannya. Itu adalah suara dari banyak keterampilan rahasia yang dihancurkan. Lu Ming merasakan sebuah kekuatan yang amat dahsyat dan tajam menghantam tinjunya. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat yang sama, dia merasakan sakit yang membakar di tinjunya. Lu Ming melihatnya dan menyadari ada luka dalam di tinjunya. Luka itu menembus tulang-tulangnya dan darah mengalir keluar. Dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, luka-lukanya cepat sembuh. Namun, Lu Ming masih diam-diam terkejut. Negara matahari ungu memiliki serangan yang begitu kuat. Bola cahaya yang baru saja dia gunakan berisi segala macam teknik rahasia bertahan dan menyerang, tetapi tetap saja rusak dan melukainya. Lumayan, lagi. Keadaan Zi yang terkejut melihat Lu Ming mengangkat pedangnya. Dengan lolongan panjang, pedang panjang yang dibentuk oleh Ki Ungu di tangannya berubah lagi, berubah menjadi dua awan Ki Ungu yang melilit tinjunya. Sosoknya berkelebat dan dia cepat-cepat menerkam Lu Ming sambil mengayunkan tinjunya terus-menerus. Itu adalah tinju Dewa Matahari Ungu, lagi, dan banyak matahari ungu terbentuk. Akan tetapi, kali ini, tinju Dewa Matahari Ungu mendapat dukungan dari Ki Ungu yang terbit dari timur, dan kekuatannya meningkat pesat. Ledakan. Matahari ungu menghantam Lu Ming. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi matahari ungu terlalu kuat. Lu Ming terlempar. Sinar matahari ungu itu bagaikan jarum baja yang menusuk tubuh Lu Ming. Terlebih lagi, jarum baja itu sangat panas. Butiran-butiran darah halus muncul dari tubuh Lu Ming dan langsung menguap. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebelum dia bisa bereaksi, serangan negara matahari ungu datang lagi. Beberapa matahari ungu menekan ke arah Lu Ming. Matahari ungu bersinar terang. Di bawah sinar matahari ungu, Lu Ming tampak sangat kecil. Lu Ming mengeluarkan desisan panjang. Dia tidak takut saat mencoba melawan. Namun, teknik Ki Ungu Timur dari negara matahari ungu telah meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak dan sepenuhnya melampaui Lu Ming. Bahkan dengan kekuatan penuh Lu Ming, sulit baginya untuk melawan. Dia terus mundur dan tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Kekuatan hidup Lu Ming sangat ulet. Kemampuan bertahan dan pemulihannya luar biasa. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah kalah. Mu Yun akan dikalahkan. Dia akhirnya tidak mampu melawan langit dan tidak sebanding dengan negara matahari ungu. Lagi pula, perbedaan kekuatan tempurnya terlalu besar. Ketika kekuatan tempur prefektur matahari ungu dinaikkan ke puncaknya, itu sudah dapat membunuh kaisar surgawi tingkat pertama yang normal. Pada akhirnya, Mu Yun hanya seorang dewa langit kelima. Banyak orang berdiskusi dan ada pula yang mendesah. Kekuatan tempur Lu Ming telah membuat mereka takjub dan mereka pun mengaguminya. Oleh karena itu, beberapa orang diam-diam merasa sangat disayangkan. Jika kultivasi Lu Ming lebih kuat, dia mungkin benar-benar dapat mengalahkan negara matahari ungu. Namun sekarang, itu saja tidak cukup. Tentu saja, ini merupakan hal yang baik bagi Han Feng dan Ping Ping. Mereka mengepalkan tangan dengan gugup, mata mereka tertuju pada arena pertarungan. Mereka terus berdoa dalam hati, berdoa agar prefektur matahari ungu dapat membunuh Lu Ming. Setidaknya, dia harus melumpuhkan Lu Ming. Ini karena kekuatan tempur Lu Ming telah membuat mereka bingung.
Sayangnya, apa yang ingin mereka lihat tidak muncul. Keuletan Luming luar biasa kuatnya. Dia jelas dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan benar-benar tertekan. Tubuhnya berlumuran darah dan luka-lukanya semakin parah, tetapi dia bertahan. Apakah kamu ingin melanjutkan? Jika kamu terus bertarung, kamu mungkin akan menderita cedera yang tidak dapat disembuhkan, yang akan sangat merugikan kultivasimu di masa depan. Negara Matahari Ungu berbicara. Dia bukan orang yang berpikiran sempit. Meskipun dia iri dengan kekuatan tempur Luming, dia tidak cemburu. Dia tidak ingin melihat seorang jenius seperti Luming lumpuh karena tangannya. Akan sangat disayangkan. Hanya ini yang kau punya. Tidak cukup untuk mengalahkanku, dan kau ingin melukaiku dengan serius. Kau masih kurang, hahaha. Luming tertawa, dengan sengaja memprovokasi prefektur Matahari Ungu. Keadaan Zi yang mendengus dingin. Dia mengaktifkan Ki Ungu Timur dan tinju ungu yang secara ekstrim. 9 matahari terbentuk sekaligus dan mereka menekan Luming. Ayo. Mata Luming bersinar dengan terang dan penuh harap. Cepat sekali. Dia akan segera menerobos. Setelah pertempuran hebat tadi, potensi dalam tubuhnya terus-menerus Dia merasa bahwa dia tidak jauh dari menerobos ke tingkat ke-6 Dewa Surgawi. Dia hanya tinggal sedikit lagi untuk bisa menembusnya. Terhadap serangan ganas dari prefektur Matahari Ungu, dia memperlihatkan ekspresi gila. Dia tidak menghindar, dia malah menyerang ke arah 9 matahari. Apa yang dia lakukan? Kamu mencari kematian. Banyak orang berdiri dari tempat duduknya karena terkejut. Sementara itu, Han Feng dan Ping Ping sangat gembira. Luming sudah terluka parah. Sekarang dia menghadapi serangan habis-habisan dari negara Matahari Ungu, dia tidak menghindar dan bahkan mengambil inisiatif untuk maju. Sangat mungkin dia akan mati karena serangan ini. Bab 3775, Terobosan, Dewa Surgawi tingkat ke-6. Di bawah tatapan orang banyak yang terkejut, bingung, penuh harap, khawatir, dan gembira, Luming dan 9 matahari ungu bertabrakan. Ledakan. Serangkaian ledakan terdengar dan cahaya ungu yang memenuhi langit benar-benar menenggelamkan Luming. Bagaimana? Mata semua orang tertuju pada arena pertarungan. Mereka ingin melihat situasi Luming melalui cahaya ungu. Asyik. Saat berikutnya, sebuah sosok terbang keluar dari cahaya ungu dan mendarat dengan keras di ring pertarungan. Itu Luming. Hati semua orang bergetar. Mata mereka tertuju pada Luming, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Dia tidak mati, dia masih bernapas. Seseorang berteriak. Namun, luka-lukanya sangat serius. Sepertinya Luming telah dikalahkan. Sosok yang terbang itu memang Luming. Luka-lukanya memang sangat serius, tetapi tidak separah yang dipikirkan orang lain. Luka-lukanya pulih dengan cepat, dan kekuatan tempurnya masih pada puncaknya. Selain itu, sebagian potensinya telah terstimulasi. Kemacetannya telah terpecahkan. Ledakan, aura yang kuat meledak dari tubuhnya, dan cahaya surgawi menyelimuti Luming. Potensi yang disimpannya dalam sel-selnya telah diaktifkan, dan luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Auranya pun semakin lama semakin kuat. Dewa tingkat 6, dia telah berhasil menerobos. Apa? Semua orang di tempat kejadian berdiri dari tempat duduk mereka, mata mereka terbelalak karena tidak percaya. Luming benar-benar berhasil menembus level berikutnya setelah terluka dalam pertempuran besar. Ini adalah wilayah kekuasaan Dewa Surgawi, dia juga bisa menggunakan metode semacam ini untuk menerobos. Banyak orang merasa pikirannya akan meledak, tidak mampu mengikuti iramanya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Itu palsu, palsu. Yang paling heboh adalah Han Feng dan Ping Ping. Keduanya mulai berteriak histeris, seolah-olah mereka sudah gila. Adapun pemimpin Sekte Wang, Han Ziling, dan yang lainnya, mulut mereka terbuka lebar dan mereka benar-benar tercengang. Merupakan hal yang umum bagi para kultivator di bawah alam dewa untuk berhasil dalam pertempuran. Banyak jenius yang dapat melakukannya. Akan tetapi di alam dewa yang surgawi, menerobos dalam pertempuran besar, itu sangat jarang, hampir tidak ada. Terobosan ke alam dewa surgawi bukanlah hal yang mudah. Siapa yang tidak mengalami masa akumulasi yang panjang? Setelah mengumpulkan cukup banyak, mereka bahkan harus memilih waktu khusus untuk memasuki pengasingan tertutup dan baru setelah masa percobaan yang panjang mereka dapat menerobos. Terobosan Luming adalah hal sepele, namun dia berhasil.
Bagaimana itu mungkin? Negara Matahari Ungu juga tidak percaya. Cahaya ungu di sekujur tubuhnya bergetar, menunjukkan betapa terkejutnya dia. Sebelumnya, saat Luming berkata bahwa dia ingin meminjam kekuatannya untuk memaksakan diri menerobos batasannya, dia berpikir bahwa itu menggelikan dan bahwa Luming hanya bersikap sombong. Dia tidak menyangka Luming akan berhasil. Dia sebenarnya telah menjadi batu loncatan bagi Luming. Luming telah menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menerobos kultivasinya. Meskipun negara Matahari Ungu memiliki karakter yang baik, mata mereka dipenuhi dengan cahaya dingin. Memangnya kenapa kalau aku sudah berhasil? Ki Ungu yang naik ke timur, lagi. Negara Matahari Ungu mengeluarkan raungan panjang, maju beberapa langkah, dan membentuk segel misterius dengan kedua tangannya. Suara mendesing. Di langit, aliran Ki Ungu lainnya terbang mendekat. Negara Matahari Ungu sesungguhnya mampu menarik Ki Ungu. Saat Ki Ungu berkumpul, cahaya ungu di tubuh prefektur Matahari Ungu menjadi lebih intens. Dia melangkah maju dan mengayunkan tinjunya. Matahari ungu menggantung tinggi di langit dan menekan Luming. Bagus. Luming mengeluarkan desisan panjang. Dia baru saja menembus tahap ke-6 alam dewa surgawi dan kekuatannya meningkat pesat. Dia merasa seluruh tubuhnya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dia menyerang dan melayangkan pukulan. Ledakan. Udara meledak saat kekuatan tinju yang dahsyat bertabrakan dengan matahari ungu, menciptakan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan itu menyapu ke segala arah seperti badai. Wah, kali ini, matahari ungu hancur berkeping-keping oleh pukulan Luming. Sosok Luming hanya bergoyang sedikit. Ekspresi wajah Purple Sun berubah. Kekuatan surgawi meledak dan tinju surgawi Purple Sun diluncurkan terus-menerus. Sebanyak 9 Purple Sun menghantam Luming. Sinar cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Luming seperti pedang tajam. Namun, Luming mengendalikan manik gravitasi dan melepaskan gaya gravitasi yang kuat. Seiring meningkatnya level kultivasi Luming, kekuatan gravitasi di kedua manik gravitasi itu menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di bawah gravitasi yang berat, bahkan ring pertarungan pun bergetar pelan, seakan-akan tak sanggup menahan gravitasi dan akan jatuh dari langit. Cahaya ungu seperti pedang terus-menerus hancur oleh gravitasi. Bahkan 9 matahari ungu bergetar dan kekuatannya berkurang. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming menyerbu ke depan dan meninju terus-menerus. Peningkatan dalam kultivasi juga merupakan peningkatan dalam kekuatan tempur secara keseluruhan. Kekuatan terlarang lebih terkonsentrasi, sehingga kekuatan teknik rahasia secara alami lebih kuat. Luming melancarkan beberapa ratus pukulan dalam sekejap, melawan matahari ungu. Ledakan-ledakan-ledakan. Ledakan terus-menerus terdengar saat matahari ungu meledak satu demi satu. Pada akhirnya, ke-9 matahari dihancurkan oleh Luming. Tubuh Luming tidak berhenti saat ia terus bergegas menuju negara matahari ungu. Ekspresi wajah Purple Sun Zhou berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Luming akan meningkat begitu banyak setelah hanya satu level kultivasi. Namun, dia tidak takut. Dengan teriakan ringan, Ki Ungu meledak dan matahari ungu mengembun satu demi satu. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Bisa dikatakan ini adalah pertarungan puncak. Bahkan lebih sengit dari pertarungan antara negara matahari ungu dan negara angin. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah dipertukarkan. Seiring berjalannya pertempuran, alam Luming menjadi semakin stabil. Kekuatan mengalir melalui seluruh tubuhnya, dan kekuatan serangannya menjadi semakin kuat. Ledakan, ledakan. Luming terus memukul dan menghancurkan beberapa matahari ungu. Dia bergegas ke depan prefektur matahari ungu dan melemparkan pukulan. Kekuatan pukulan yang mengerikan menembus awan ungu pelindung prefektur matahari ungu. Kekuatan dahsyat itu mendarat di tubuh prefektur matahari ungu. Aduh! Prefektur Matahari Ungu memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka mundur. Sebuah lubang besar telah meledak di tubuh mereka, dan mereka hampir tertusuk. Wajah Prefektur Matahari Ungu berubah pucat. Pada saat ini, dengan bantuan manik gravitasi, kekuatan tempur Luming telah melampaui Prefektur Matahari Ungu. Sebelumnya, tanpa bantuan manik gravitasi, sulit bagi Luming untuk melawan ahli Kaisar Surgawi tingkat pertama biasa. Namun sekarang, setelah Luming berhasil mencapai Dewa Surgawi tingkat ke-6, bahkan tanpa manik gravitasi, ia dapat melawan Kaisar Surgawi tingkat pertama biasa. Dengan manik gravitasi, ia dapat membunuh Kaisar Surgawi seperti itu. Kekuatan tempurnya telah melampaui negara Matahari Ungu.
Tentu saja, jika kekuatan tempur mereka sedikit lebih tinggi, mereka mungkin tidak menang dalam banyak kasus. Dalam pertarungan sesungguhnya, hal itu masih bergantung pada performa dan pengalaman bertempur seseorang. Namun, dalam hal pengalaman bertempur, berapa banyak generasi muda yang dapat dibandingkan dengan Lu Ming? Selain di Jianyi, yang telah berjuang keluar dari dunia kecil dan memiliki pengalaman tempur yang sebanding, tidak banyak jenius dari klan besar di alam semesta purba yang dapat dibandingkan dengan Lu Ming. Selain itu, Lu Ming sangat berbakat dalam pertempuran. Selain itu, ia memiliki formula karakter pertempuran. Formula pertarungan tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, tetapi semakin dalam pemahaman seseorang terhadapnya, semakin meningkat pula bakat bertarungnya. Bab 3776, mendapat peringkat terlalu tinggi juga menyebalkan. Oleh karena itu, mengingat kekuatan tempur Lu Ming lebih tinggi daripada negara Matahari Ungu, mustahil bagi negara Matahari Ungu untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan Lu Ming. Sebaliknya, mereka sepenuhnya ditekan oleh Lu Ming. Serangan Lu Ming bagaikan badai yang dahsyat, terus-menerus dan tak berujung. Gelombang demi gelombang, mereka menyerbu ke arah prefektur Matahari Ungu. Negara Matahari Ungu terluka dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka hanya bisa bertahan dan tidak bisa melawan. Ini, situasinya. Para petinggi pasukan utama saling berpandangan. Pemandangan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Lu Ming benar-benar akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sebelumnya, Lu Ming berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Hampir semua orang mengira Lu Ming akan kalah. Ia bukan tandingan negara Matahari Ungu karena tingkat kultivasinya terlalu rendah. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa membuat terobosan di tengah pertempuran dan membalikkan keadaan dalam satu gerakan. Sekarang, dia memiliki keunggulan mutlak. Pertempuran ini penuh dengan liku-liku, dan para petinggi yang telah menghadapi badai hebat tidak dapat tenang. Adapun Han Feng, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar, seolah-olah dia sedang bermimpi. Pemimpin Sekte Wang dan orang-orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah adalah kebalikannya. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Jika Lu Ming mengalahkan negara Matahari Ungu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan ROC Angin. Dia akan menjadi juara. 8 kemenangan berturut-turut, 1.600 poin. Juara pertama akan menerima hadiah tambahan 600 poin. Total skor Sekte Pedang Kota yang berlimpah akan lebih dari 4.000. Lalu, di mana peringkat mereka? 3 teratas. Memikirkan hal itu, orang-orang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah menjadi bersemangat. Ternyata ada orang yang luar biasa di dunia ini. Han Ziling mendesah, matanya yang indah berbinar bagai mata air. Orang-orang dari prefektur Matahari Ungu hampir tidak mampu menahan 10 gerakan lagi. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menahannya dan dilempar terbang oleh Lu Ming, hampir terlempar keluar dari arena pertarungan. Apakah kita masih perlu bertarung? Lu Ming melangkah maju tetapi tidak melanjutkan serangan. Dia memiliki kesan yang baik tentang negara Matahari Ungu. Selain itu, orang ini telah membantunya untuk menembus kultivasinya. Dia tidak akan memaksanya terlalu banyak. Kamu menang. Pada akhirnya, Gubernur Zi yang menghela nafas. Dia bukan tandingan Lu Ming bahkan saat dia berada di puncak kejayaannya. Sekarang dia sudah terluka, tidak ada gunanya melanjutkan pertarungan. Dia mungkin juga harus mengakui kekalahan. Penyerahan negara Matahari Ungu juga berarti bahwa Lu Ming telah menang. Astaga, banyak orang menghela napas panjang lega, mata mereka masih dipenuhi keterkejutan. Tidak seorang pun menduga hasil ini sebelumnya. Sejak negara Matahari Ungu mengalahkan ROC Angin, semua orang mengira negara Matahari Ungu pasti akan menempati posisi pertama. Mereka tidak menyangka bahwa sebelum kompetisi berakhir, Lu Ming telah bangkit melawan arus dan mengalahkan negara Matahari Ungu, mengubah situasi. Sisa kompetisi membosankan dan semua orang masih tenggelam dalam pertempuran antara Lu Ming dan prefektur Matahari Ungu. Segera putaran ke-7 dimulai. Kali ini, Lu Ming melawan angin ROC. Minat semua orang meningkat dan mereka menantikan pertarungan yang seru. Tentu saja, ROC Angin tidak akan mudah mengakui kekalahan. Dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lu Ming. ROC Angin mencoba bergerak untuk menguras energi Lu Ming. Sayangnya, ia telah memilih lawan yang salah. Paling-paling, ia hanya akan menimbulkan masalah bagi Lu Ming. Pada akhirnya, setelah 50 hingga 60 gerakan,
ROC angin tidak sebanding dengan Lu Ming dan terlempar keluar dari ring pertarungan. Lu Ming, 7 kemenangan berturut-turut. Sisa pertempurannya persis seperti dugaan semua orang. Babak terakhir pertempuran bahkan lebih membosankan. Tidak ada pertempuran antara yang kuat. Paragon yang tersisa langsung mengakui kekalahan saat ia menghadapi Lu Ming. Ketika yang lain menghadapi angin ROC dan negara matahari ungu, mereka juga mengakui kekalahan. Itu tidak menimbulkan gelombang apapun. Ketika pertempuran terakhir berakhir, perjanjian aliansi sumber daya pun berakhir. Sebagai Dark Horse, Lu Ming memenangkan tempat pertama dan memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Ia membantu Sekte Pedang Kota yang berlimpah meraih 8 kemenangan berturut-turut dan memperoleh 1.600 poin. Dan tempat pertama akan mendapat 600 poin. Purple Sun State memperoleh tempat kedua dan mendapat 400 poin. Win ROC memperoleh tempat ketiga dan mendapat 200 poin. Kompetisi telah berakhir. Selanjutnya, tibalah saatnya untuk menghitung skor. Pemimpin Sekte Wang berjalan mendekat dengan penuh semangat. Di bawah tatapan iri dari pasukan lain, 18 pasukan mulai menguasai poin-poin tersebut. Pada akhirnya, Sekte Tianhong memenangkan tempat pertama seperti yang diharapkan, dengan tempat pertama secara total. Bagaimanapun, kekuatan keseluruhan Sekte Tianhong terlalu kuat, dan ini berdasarkan skor keseluruhan. Akan sulit untuk membalikkan keadaan sendirian. Klan Lichuan berada di posisi kedua. Tempat ketiga, Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah. Ya, benar. Kali ini, Sekte Pedang Kota yang berlimpah menduduki peringkat ketiga secara keseluruhan. Master Sekte Wang, para tetua Sekte Pedang Berlimpah, dan murid-murid Sekte Pedang Berlimpah lainnya begitu gembira hingga mereka gemetar. Adapun Han Feng dan yang lainnya, mereka merasa sangat tidak nyaman hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Tentu saja, ada juga orang-orang dari Istana Darah Hitam yang menggertakkan gigi mereka. Mereka iri dan cemburu pada Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Kali ini, Istana Darah Hitam menduduki peringkat ke-9 secara keseluruhan dan telah masuk dalam 10 besar. Itu adalah hasil yang sangat baik dan sesuatu yang patut dirayakan. Namun, dibandingkan dengan Sekte Pedang Kota yang berlimpah, kesenjangannya terlalu besar. Bagaimana mereka masih bisa memiliki suasana hati untuk merayakan? Setelah skor total dihitung, mereka mulai memilih planet sumber daya. Pertama, urutan Tianhong pertama akan mulai memilih. Mereka hanya dapat memilih 3 sekaligus. Saya memilih bintang tembaga ungu emas, bintang rumput air mata darah, dan bintang bunga jiwa darah. Master Sekte Hong yang agung memilih 3 planet. Yang lainnya tenang dan tidak terlalu terkejut. Ketiga planet sumber daya tersebut adalah yang terbaik di antara ketiganya di zona bintang laut besi. Kenapa? 1. Lagi pula, zona luar angkasa laut besi sangat luas dan memiliki planet sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ada lebih dari 3 planet sumber daya yang bagus. Tanpa diragukan lagi, ketiga planet sumber daya ini adalah yang paling berharga dan paling cocok untuk Sekte Langit Besar. Setelah Sekte Tianhong, tiba giliran klan Lichuan. Patriark dunia Lichuan memilih 3 planet sumber daya, diikuti oleh pemimpin Sekte Wang dari Sekte Pedang Kota Berlimpah. Namun, pemimpin Sekte Wang tidak mengatakan apa-apa karena dia sedang dilema. Kapan Sekte Pedang Kota yang berlimpah pernah mendapat peringkat setinggi itu? Tempat ketiga, dan terlalu banyak planet sumber daya yang bagus ada di depannya. Di masa lalu, planet-planet sumber daya ini adalah impiannya. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa ia dapatkan bahkan dalam mimpinya. Sekarang, ada begitu banyak orang di depannya. Dia benar-benar tidak tahu harus memilih yang mana. Dia menginginkan ini dan itu. Dia tidak sanggup berpisah dengan salah satu dari mereka. Menyebalkan sekali punya peringkat tinggi. Ketua Sekte Wan hanya bisa menghela nafas. Dia tidak bermaksud pamer, tetapi dia tidak bisa menahannya, karena dia benar-benar bingung. Namun, di telinga para pemimpin pasukan lain, itu adalah pamer yang terang-terangan. Kepala Istana Darah Hitam sangat iri. Matanya hampir keluar. Sialan, bukankah hanya keberuntungan saja dia mendapatkan seorang jenius yang tak tertandingi? Pamer seperti ini, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Istana Master Istana Darah Hitam meraung dalam hatinya. Dia tidak menyadari bahwa wajahnya terdistorsi oleh kecemburuan. Pada saat ini, pemimpin Sekte Wang tampaknya telah memperhatikan pandangan di sekelilingnya.
Dia menyadari bahwa dia terlalu menonjol. Bab 3777, Tunangan Ras Elf. Pemimpin Sekte Wang segera mengumpulkan pikirannya dan memilih 3 planet sumber daya. Setelah pemilihan, pemimpin Sekte Wang dan para tetua serta murid Sekte Pedang Kota berlimpah semuanya tersenyum bagaikan bunga yang mekar di wajah mereka. Dengan 3 planet sumber daya ini, mereka akan memiliki sumber daya yang melimpah untuk waktu yang lama di masa depan. Kekuatan setiap orang akan meningkat pesat, dan kekuatan sekte mereka secara alami akan meningkat. Kuncinya adalah dengan sumber daya yang baik, mereka dapat merekrut murid yang lebih berbakat. Orang-orang sangat realistis. Jika Anda memiliki sumber daya, tentu saja akan ada orang yang akan bergabung dan mengandalkan Anda. Ke-18 pasukan itu melakukan seleksi satu per satu. Tentu saja, ada banyak planet sumber daya. Mustahil untuk memilih semuanya sekaligus. Namun, beberapa planet sumber daya teratas terbatas. Jika menyangkut planet dengan peringkat lebih rendah, tidak akan ada planet sumber daya teratas. Hanya beberapa planet biasa yang tersisa. Setelah putaran pertama seleksi, Sekte Tianhong memulai putaran kedua. Begitu saja, pemilihan berlangsung putaran demi putaran, dan setiap pasukan akan memilih 3 planet sumber daya hingga semua planet sumber daya yang tersisa terpilih. Setelah 2 hari, semua planet sumber daya dipilih. Kemudian, 18 pasukan menandatangani perjanjian untuk mendistribusikan planet sumber daya. Perjanjian sumber daya telah ditetapkan oleh utusan Istana Surgawi, dan semua pasukan harus mematuhinya. Setelah perjanjian tersebut berlaku, organisasi-organisasi besar harus menambang sesuai dengan planet sumber daya yang telah mereka pilih sebelumnya. Jika mereka melanggarnya, mereka akan diserang bersama oleh organisasi-organisasi lain. Baru setelah perjanjian sumber daya baru dimulai, pasukan utama secara diam-diam mengirim orang untuk menjarah sumber daya planet sumber daya lainnya. Faktanya, ini adalah permainan yang disetujui secara diam-diam oleh pasukan utama. Setelah semua orang selesai, Lu Ming mengikuti pemimpin Sekte Wang kembali ke Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Dia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang menatapnya dari area di mana Sekte Langit Besar berada. Tatapan ini tertuju pada pria berjubah putih dengan topi bambu putih. Bahkan guru besar agama Hong harus memperlakukannya dengan hormat. Setelah kembali ke Sekte Pedang Kota yang berlimpah, seluruh sekte terkejut setelah mengetahui hasil pertempuran ini. Semua orang terkejut dengan hasil pertempuran Lu Ming. Ketika seluruh penghuni Sekte Pedang Berlimpah mengetahui bahwa Lu Ming adalah murid Sekte Pedang Berlimpah, mereka semakin terkejut dan tercengang. Banyak orang yang tidak percaya. Mereka diam-diam menyelidiki identitas Lu Ming dan menemukan bahwa memang ada orang bernama Mu Yun di Sekte Pedang Kota yang Berlimpah. Mu Yun jelas merupakan anggota Sekte Pedang Kota yang Berlimpah. Namun, dia biasanya terlalu rendah hati dan tidak suka bergaul. Dia suka berkultivasi sendiri dan hanya sedikit orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Dengan cara ini, seluruh Sekte Pedang Ibu Kota yang Berlimpah menjadi gempar, dan semua orang memujinya. Tentu saja, ada banyak orang yang memuji Lu Ming, tetapi kebanyakan dari mereka memuji pemimpin Sekte Wang. Master Sekte Wang diam-diam telah membesarkan seorang kesayangan surga seperti Lu Ming, yang telah menggemparkan dunia. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tetapi begitu dia bergerak, dia menjadi luar biasa. Setelah mendengar ini, Master Sekte Wang tertegun sejenak, tetapi kemudian dia mengakuinya tanpa malu-malu. Tentu saja, ada banyak orang yang ingin memuji Lu Ming ketika mereka datang untuk memberi selamat kepadanya. Lu Ming bersiap untuk menerima mereka. Namun, beberapa hari kemudian, Lu Ming sangat kesal sehingga ia hanya mengurung diri dengan alasan berkultivasi secara tertutup. Padahal sebenarnya dia sedang menyendiri. Masih banyak keterampilan rahasia yang telah diperolehnya saat itu yang belum diselesaikannya. Kontrak sumber daya telah berakhir, dan dia dapat menggunakan waktu ini untuk menyelesaikan pengembangan keterampilan rahasia lainnya. Waktu berlalu dengan cepat dan setahun berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming akhirnya selesai mengolah semua keterampilan rahasia yang tersisa di tangannya. Semua keterampilan itu diubah menjadi rune keterampilan rahasia dan diintegrasikan ke dalam sel-selnya. Dengan cara ini, Lu Ming telah menguasai 550 keterampilan rahasia. Setelah menyempurnakan berbagai keterampilan rahasia, Lu Ming mengeluarkan sepotong manik tulang putih dan mulai menyempurnakannya. Sebelumnya, ketika Lu Ming menerobos ke tahap ke-6 alam dewa surgawi,
lebih dari setengah energi yang tersimpan dalam selnya telah dikonsumsi. Jumlahnya sudah kurang dari 50%. Energi manik tulang itu begitu murni, bahkan kaisar yang surgawi pun merasa cemburu. Sangat mudah untuk menyerapnya, dan akan terus menyatu ke dalam sel Lu Ming dan berubah menjadi potensi Lu Ming. Dalam waktu kurang dari sehari, Lu Ming telah menyerap semua energi di manik tulang. Dia hendak mengambil satu lagi untuk terus menyerap ketika seseorang datang. Itu adalah pemimpin Sekte Wang. Dia membawa seorang wanita muda ke kediaman Lu Ming. Ketika Lu Ming melihat pemimpin Sekte Wang, dia sedikit tertegun. Karena wanita muda itu berjalan di depan, Master Sekte Wang berada setengah langkah di belakangnya. Dia sangat hormat. Wanita yang cantik sekali. Lu Ming mengamati wanita muda itu. Wanita muda itu tampak berusia sekitar 18 tahun. Ia mengenakan gaun hijau panjang. Kulitnya putih dan fitur wajahnya sangat indah. Ia sangat cantik. Di antara semua wanita yang pernah ditemui Lu Ming, dialah yang terbaik, hanya kalah dari Qiu Yue, Xian Yanxing, dan lainnya. Bagian yang paling istimewa adalah telinga wanita itu. Telinganya runcing, yang membuatnya berbeda dari manusia. Dia tampak tidak berbeda dari manusia dalam aspek lainnya. Klan Peri. Hati Lu Ming tergerak. Mereka memiliki telinga lancip dan paling terkenal di kalangan suku Peri, yang menduduki peringkat ke-36 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang belum ternoda. Tempat ke-36 dalam daftar 10.000 suku di tanah yang tidak ternoda tidak diragukan lagi merupakan suku tingkat atas yang menakutkan. Itu jauh lebih kuat daripada suku Ziying, yang berada di peringkat ke-99. Tak heran kalau Master Sekte Wang begitu hormat pada gadis ini. Nona Yuling, ini Mu Yun. Master Sekte Wang menunjuk ke arah Lu Ming dan memperkenalkannya. Aku tahu, aku pernah melihatnya sebelumnya. Peri perempuan itu berkata dengan suara yang jelas dan merdu. Dia kemudian mengamati Lu Ming dan berkata, Mu Yun, ikuti aku. Nona mudaku sedang menunggumu. Nona muda Anda, Lu Ming sedikit tertegun. Terlebih lagi, pihak lain mengatakan bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa Lu Ming tidak memiliki kesan bertemu dengan pihak lain? Mungkinkah karena kontrak sumber daya? Lagi pula, ada banyak orang yang menonton pertempuran itu, jadi wajar saja melihatnya. Benar sekali. Aku akan memberitahumu sebuah berita bagus. Kau tunangan nona mudaku. Sekarang, ikutlah denganku untuk menemui nona mudaku, dan kemudian kita akan kembali ke klan Peri untuk menikah. Kata Yuling. Opo-opo. Suara Lu Ming tiba-tiba meninggi. Matanya terbelalak dan dia tampak tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Kapan dia menjadi tunangan orang lain? Dan pihak lainnya adalah Peri. Apa yang terjadi? Mungkinkah itu, Mu Yun? Lu Ming teringat orang yang ia gunakan sebagai pengganti. Itu adalah Mu Yun asli dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Namun, menurut informasi yang diberikan oleh Sekte Pedang Kota berlimpah, Mu Yun itu benar-benar sia-sia. Bagaimana mungkin dia punya tunangan dari ras elf? Terlebih lagi, pihak lain tampaknya memiliki status yang tinggi. Bagaimana ini mungkin? Sebuah konspirasi? Ini pasti konspirasi. Di sisi lain, pemimpin Sekte Wang juga kehilangan kata-kata. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada apa? Kamu tidak mau? Yuling mengerutkan kening. Ini, Nona Yuling, apakah Anda salah? Saya hanya murid biasa dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Bagaimana saya bisa layak menjadi istri Anda? Saya harus merepotkan Anda untuk menyelidiki ini secara menyeluruh. Lu Ming menasihati dengan sungguh-sungguh. Bab 3778, ditolak. Yuling mengerutkan kening dan menatap Lu Ming. Apakah namamu Mu Yun? Apakah kamu murid Sekte Pedang Kota berlimpah? Ini? Ya, benar. Lu Ming tidak punya pilihan selain mengakuinya. Baiklah, begitulah. Kamu dan nona mudaku sudah bertunangan sebelum kalian lahir. Kalian mungkin tidak punya kenangan, tetapi orang tua kalian pasti punya. Kata Yuling. Itu, aku sendirian sekarang, dan aku belum pernah mendengar orang tuaku menyebutkan hal ini sebelumnya. Lagi pula, ada banyak orang dengan nama yang sama denganmu, Ling, jadi kupikir kau pasti telah melakukan kesalahan. Lu Ming membantah. Jika orang lain, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak jika tiba-tiba ada gadis dari klan elf yang datang ke rumah mereka dan ingin menikahi mereka. Klan Peri merupakan ras cantik yang terkenal di alam semesta purba. Pria itu tampan, dan wanitanya cantik.
Seseorang dapat mengetahuinya hanya dengan melihat roh pengembara ini. Namun, Lu Ming tidak bisa. Dia sudah punya istri. Bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Dia tidak bisa menyetujuinya. Kau, ada apa denganmu? Jika nona muda keluargaku ingin menikahimu, itu adalah keberuntungan yang telah kau kumpulkan dalam 10 kehidupan, tidak 100, 1000 kehidupan. Apakah Anda tahu siapa nona muda keluarga saya? Nama nona saya adalah Ling Yuwei, dan dia adalah salah satu dari 20 mutiara yang diakui secara publik di alam semesta. Beraninya Anda membuat begitu banyak alasan. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang mengejar nona saya? Dia dapat mengelilingi planet Anda yang berlimpah. Apakah Anda tahu itu? Yuling membelalakan matanya dan melotot marah ke arah Lu Ming. Seorang murid sekte pedang kota yang berlimpah, nona mudanya ingin menikahinya, tetapi dia menolak dan menunjukkan ekspresi enggan. Itu sungguh tidak masuk akal. Jika dia tidak melihat Lu Ming beraksi dan memiliki bakat, dia pasti akan menamparkan wajah Lu Ming. Meski begitu, apakah Lu Ming berpikir bahwa dia layak untuk nona mudanya? Dia tidak tahu apa yang dipikirkan nona mudanya. Meskipun bakat Mu Yun sangat mengagumkan, ada juga makhluk yang menentang surga di antara orang-orang yang mengejar nona mudanya. Mengapa dia memilih bocah nakal ini? Apakah benar-benar karena pertunangan? 20 mutiara alam semesta, Ling Yuwei. Lu Ming tercengang. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang Ling Yuwei. Dengan jade yang merupakan dewa mimpi, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tentang para jenius tak tertandingi ini di masa puncak kehidupan mereka? Keajaiban luar biasa dalam daftar alam semesta purba. Ke-20 mutiara cemerlang dalam daftar mutiara primal semuanya adalah pemimpin generasi muda di alam semesta primal. Kemunculan masing-masing dari mereka akan menimbulkan sensasi. Dia telah melihat pahlawan paling berbakat beberapa kali. Ling Yuwei, putri dari klan peri, adalah wanita cantik yang tiada taraf. Kecantikannya tak tertandingi, bakatnya dalam kultivasi juga sangat tinggi. Hanya ada 20 mutiara dalam daftar mutiara alam semesta purba. Oleh karena itu, menjadi cantik tidak berarti seseorang dapat masuk dalam peringkat mutiara. Ada banyak sekali makhluk di alam semesta purba, dan tak terhitung banyaknya yang cantik. Namun, jika seseorang ingin masuk dalam daftar mutiara, mereka tidak hanya harus cantik, tetapi juga harus memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi. Oleh karena itu, mutiara-mutiara pada peringkat mutiara primal tidak hanya indah, tetapi juga merupakan mutiara kesayangan surga yang tiada taraf. Beberapa di antaranya bahkan berada pada peringkat alam semesta primal. Lu Ming tidak menyangka bahwa gadis berbakat seperti itu ingin menikah dengannya. Di samping itu, pemimpin sekte Wang juga tercengang. Perjamuan ini datang terlalu tiba-tiba. Sayang sekali aku tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Melihat ekspresi tercengang Lu Ming dan pemimpin sekte Wang, Yuling merasa senang. Sekarang kamu tahu berapa banyak keberuntungan yang telah kamu kumpulkan selama hidup. Baiklah, ikut aku sekarang. Tentu saja, dengan status nona muda keluargaku, mustahil baginya untuk menikah denganmu, jadi kamu harus menikah dengan keluarga itu. Ayo pergi. Yuling berbalik dan hendak pergi. Dia yakin bahwa Lu Ming pasti akan mengikutinya setelah mendengar nama Ling Yuwei. Di alam semesta prasejarah, tidak banyak pria yang bisa menolak kondisi seperti itu. Sayangnya, Lu Ming menolak. Dia berdiri di sana dan tidak bergerak. Setelah berjalan beberapa langkah, Yuling menyadari bahwa Lu Ming tidak mengikutinya. Dia berhenti dan berbalik. Dia menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Kau tidak mengikutiku. Saya pikir Anda keliru. Orang tua saya tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Lu Ming mengulanginya dengan serius. Kau benar-benar idiot, babi bodoh. Apa kau ini manusia? Yuling merasa cemas. Awalnya dia mengira bahwa misi perjalanan ini akan sangat sederhana. Dia hanya perlu memberitahu Lu Ming dan dia akan mengikutinya dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka Lu Ming akan menolaknya. Dia hanyalah balok kayu. Kau boleh menganggapku bodoh, tapi kau tidak boleh meragukan apakah aku seorang pria atau bukan. Kau mau memeriksanya? Kata Lu Ming. Kau tak tahu malu, aku tak mau repot-repot denganmu. Wajah Yuling memerah. Dia menghentakkan kakinya dengan marah dan pergi. Adik kecilmu, ini adalah kesempatan bagus. Bagaimana mungkin kamu menolaknya?
Seru Master Sekte Wang. Lu Ming sekarang dianggap sebagai murid Sekte Pedang Fengdu. Jika Lu Ming menikahi putri klan Elf, Ling Yuwei, Sekte Pedang Fengdu akan berada di perahu yang sama dengan klan Elf. Di masa depan, tidak ada kekuatan di zona bintang laut besi yang berani melawan mereka. Lu Ming mengerutkan kening. Master Sekte Wang, aku ingin tahu. Apakah kau sudah menyelidiki latar belakang, Mu Yun? Bagaimana dia bisa mendapatkan tunangan? Dan dia adalah putri dari ras Elf. Ini, aku tidak tahu. Master Sekte Wang juga bingung. Mu Yun yang asli hanyalah murid biasa-biasa saja dari sekolah pedang kota berlimpah. Bakatnya biasa saja, dan dia sangat rendah hati. Dia bahkan tidak terkenal di sekolah pedang kota berlimpah, jadi bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan putri peri yang agung dan perkasa? Perbedaan antara Mu Yun dari Sekte Pedang Kota Berlimpah dan Putri Peri Ling Yuwei seperti perbedaan antara cacing tanah dan naga. Mereka berdua punya pertunangan. Mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Pemimpin Sekte Wang, saya harap Anda dapat mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Mu Yun itu dan melihat apakah dia nyata. Jika dia palsu, ada kilatan dingin di mata Lu Ming. Kalau itu palsu, pasti ada konspirasi agar Putri Peri ingin menikahinya. Baiklah, saya akan mengirim seseorang untuk memeriksanya lagi. Master Sekte Wang menjadi tenang dan merasakan ada sesuatu yang salah. Tak lama kemudian, pemimpin Sekte Wang pergi. Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Dia selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, tetapi dia tidak punya petunjuk. Dia berpikir sebentar tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Dia hanya bisa menyerah dan terus berkultivasi. Dia telah selesai mengolah teknik rahasia di tangannya. Dia telah mengerahkan lebih banyak energi ke dalam formula pertempuran dan kekuatan terlarang. Yang pantas disebutkan adalah bahwa setelah periode pemahaman yang begitu panjang dan pertempuran terus-menerus dalam perjanjian aliansi sumber daya, pemahamannya tentang formula karakter pertempuran akhirnya berhasil dicapai. Dia sudah mampu memicu formula pertempuran dengan kekuatan tempur 6 kali lipatnya. Namun, kemungkinannya tidak tinggi, hanya 1 dari 30. Bab 3779, ini benar. Formula pertempuran adalah sumber pertempuran. Semakin seseorang berkultivasi, semakin sulit untuk memahaminya. Sudah lama sekali ia tidak mengolah formula pertempuran hingga tingkat keberhasilan 100%. Selama ini, ia tidak menyerah untuk memahami formula pertempuran. Selama ia punya waktu, ia akan memahami dan mengolahnya. Dia telah berkultivasi dalam waktu yang lama sebelum mencapai kesuksesan. Dapat dikatakan bahwa kesuksesan datang secara alami ketika kondisinya tepat. Tentu saja, ia perlu memperdalam pemahamannya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan memicunya. Akan lebih sulit lagi untuk meningkatkan rasio keberhasilan hingga 6 kali lipat. Lu Ming tidak perlu menunggu lama. Pemimpin Sekte Wang datang lagi setelah sekitar 7 hari. Pemimpin Sekte Wang, bagaimana penyelidikannya? Lu Ming bertanya. Ini, Master Sekte Wang menatap Lu Ming dengan ekspresi aneh. Adik kecil Mu Yun, kita tidak menyelidiki dengan jelas sebelumnya. Itu salahku. Lu Ming punya firasat buruk. Dia berkata, pemimpin Sekte Wang, apa maksudmu? Maksudku, penggembala awan dan Putri Peri benar-benar punya pertunangan. Master Sekte Wang berkata, bahkan dia sendiri merasa tidak percaya saat mengatakan ini. Lu Ming bahkan lebih tertegun. Begini, meskipun tidak banyak orang yang pernah melihat Mu Yun sebelumnya, kami menemukan beberapa petunjuk setelah menyelidikinya. Mu Yun memiliki seorang kepala pelayan tua yang mengetahui masalah Mu Yun seperti punggung tangannya. Namun, setelah ayah Mu Yun meninggal, kepala pelayan tua itu meninggalkan Mu Yun dan pindah ke tempat lain untuk tinggal. Kami menghabiskan banyak upaya untuk menemukan kepala pelayan tua itu. Kata pemimpin Sekte Wang. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tahu bahwa alasan mengapa ketua Sekte Wang tidak membawa serta kepala pelayan tua itu adalah karena dia takut kepala pelayan tua itu akan mengetahui bahwa dia bukanlah Mu Yun yang sebenarnya. Menurut kepala pelayan tua itu, sebelum Mu Yun lahir, ayahnya telah menyelamatkan seseorang. Kemudian dipastikan bahwa orang itu adalah kakek dari Putri Elf saat ini Ling Yuwei, yang juga merupakan pemimpin klan Elf. Pemimpin Sekte Wang melanjutkan. Saat itu, terjadi kekacauan besar di klan Elf. Kepala klan Elf terluka parah dan melarikan diri. Dia hampir mati, tetapi ayah Yun Mu menyelamatkannya.
Kepala klan elf adalah orang yang menghargai persahabatan. Saat itu, Putri Elf Ling Yue dan Yunmu belum lahir. Mereka masih. Untuk membalas ayah Yunmu, kepala klan elf mengatur pernikahan pralahir dengan ayah Yunmu. Benarkah ada hal seperti itu? Lu Ming tercengang. Dia pikir dia sedang bermimpi. Dia hanya mencari orang acak untuk mengubah identitasnya, padahal ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Seharusnya itu benar sekarang. Alam semesta tahu tentang kekacauan yang terjadi di ras elf saat itu. Setelah itu, kepala suku elf itu pulih dari luka-lukanya dan mengumpulkan para ahli elf untuk menekan pemberontakan. Namun, karena lukanya terlalu parah, luka-luka dalamnya kambuh dan dia tidak bertahan lama sebelum akhirnya meninggal. Setelah kematiannya, pemimpin klan peri saat ini mengambil alih. Dia juga ayah Ling Yue. Namun, saat ini, sesuatu terjadi. Master Sekte Wang melanjutkan. Klan peri, kau tidak mau mengakuinya lagi. Lu Ming membuat tebakan. Benar sekali. Setelah Ling Yue lahir, dia menunjukkan bakat yang mengerikan. Bakatnya tak tertandingi dan tak tertandingi. Sedangkan Mu Yun, bakatnya biasa saja dan perbedaan antara dia dan Ling Yue terlalu besar. Terlebih lagi, orang tua Mu Yun meninggal saat dia masih kecil. Setelah orang tuanya meninggal, dia benar-benar memutuskan semua kontak dengan ras elf. Kepala pelayan tua itu juga pergi. Masalah ini awalnya dibiarkan tidak terselesaikan karena tidak banyak orang yang mengetahuinya. Siapa sangka? Ekspresi wajah Master Sekte Wang tampak rumit. Lu Ming tertegun, lidahnya keluh, dan tercengang. Bagaimana dia bisa menghadapi hal yang begitu melodramatis? Dia hanya ingin mencari seseorang untuk menggantikan identitasnya, tetapi sekarang putri dari ras elf terlibat. Apakah para peri telah melihat Lu Ming? Lu Ming bertanya. Dia khawatir dengan masalah ini. Jika para elf pernah melihat Cloud Herder sebelumnya, mereka akan tahu bahwa dia palsu saat melihatnya. Akan mudah untuk menentukan asal-usul kehidupannya dari auranya. Aku rasa tidak. Menurut kepala pelayan tua, setelah penggembala awan lahir, dia tidak melihat peri apapun. Kata pemimpin Sekte Wang. Lu Ming diam-diam menghela napas lega. Namun, itu masuk akal. Setelah kepala suku tua itu meredam pemberontakan para elf, luka lamanya kambuh dan dia meninggal beberapa tahun kemudian. Selain kepala suku tua itu, ras elf lainnya memandang rendah penggembala awan dan ayahnya. Lagi pula, jurang pemisah antara mereka berdua terlalu besar. Adalah hal yang biasa bagi para peri untuk tidak melihat penggembala awan. Tetapi sekarang, mengapa pihak lain tiba-tiba datang mencarinya? Adik kecil penggembala awan, kurasa Putri Elf telah melihat penampilanmu selama perjanjian sumber daya. Aku menerima berita bahwa selama perjanjian, seorang tokoh penting dari ras Elf datang menemui Ordo Tianhong. Mungkin Putri Peri melihat bakatmu dan yakin dengan bakat dan sikap heroikmu, jadi dia mengakui pernikahan ini. Ini juga merupakan kesempatan untukmu. Pemimpin Sekte Wang berkata, tentu saja, dia berharap Lu Ming akan menyetujui pernikahan itu. Aku adalah aku, bukan penggembala awan dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Ini tidak mungkin. Lu Ming menolaknya secara langsung. Pemimpin Sekte Wang terdiam. Dia tidak mengerti mengapa Lu Ming menolak tawaran yang begitu menggiurkan. Kalau dia yang melakukannya, dia pasti sudah setuju sejak lama. Setelah pemimpin Sekte Wang pergi, Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir keras. Haruskah dia pergi saja? Namun, dia telah berusaha keras untuk mendapatkan identitas ini, dan itu benar-benar cocok. Tidak banyak orang yang pernah melihatnya, dan dia mungkin tidak dapat menemukan identitas yang cocok di tempat lain. Tanpa identitas yang sesuai, akan sangat sulit untuk menjadi prajurit surgawi istana surgawi. Lu Ming benar-benar sakit kepala. Aku tidak peduli lagi. Selama aku tidak menginginkannya, Ling Yue itu tidak akan bisa memaksakan dirinya padaku. Lu Ming telah memikirkannya dan memutuskan untuk mengabaikannya. Dia terus berkultivasi dengan tenang. Namun, tidak ada yang namanya dinding kedap air di dunia. Masalah ini masih menyebar, dan dengan kecepatan yang luar biasa, segera menyebar ke seluruh bagian Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Setelah banyak pengikut Sekte Pedang Kota berlimpah mengetahui hal itu, mereka menjadi iri, cemburu, dan benci kepada Lu Ming. Ketika mereka mengetahui bahwa Lu Ming telah menolak Putri Peri, mereka semakin terkejut dan diam-diam memarahi Lu Ming karena kebodohannya. Beberapa orang bahkan memukul dada dan menghentakkan kaki,
berharap dapat menggantikan Luming. Terutama setelah Ping Ping mendengar berita itu, dia begitu cemburu hingga hampir menjadi gila. Langit memang tidak adil, langit memang tidak adil. Bagaimana mungkin anak bernama Mu Yun itu bisa seberuntung itu? Ping Ping meraung dalam hatinya. Dia telah melihat penampilan Ling Yue di ruang ilusi, dan itu sungguh menakjubkan. Putri surga yang sombong itu ternyata adalah tunangan Mu Yun. Api kecemburuan di hatinya begitu kuat hingga hampir membakarnya. Namun, ketika mendengar penolakan Luming, dia sangat gembira. Dia diam-diam memarahi Luming karena bersikap bodoh dan bodoh karena menolak kesempatan seperti itu. Kudengar jumlah orang-orang kesayangan surga yang mengejar Ling Yue bisa membentuk lingkaran di sekitar planet yang berlimpah. Bocah Mu Yun itu ternyata bertunangan dengan Ling Yue. Hehe. Tatapan Ping Ping beralih dan dia tertawa dingin beberapa kali. Bab 3780, Paragon dari berbagai ras. Ping Ping menyunggingkan senyum licik, lalu mengeluarkan jade surgawi ilusi dan mengirimkan pesan ke dalamnya. Itu adalah berita pertunangan Luming dan Ling Yue. Lebih jauh, bahkan disebutkan dengan jelas bahwa Luming telah menolak Ling Yue. Begitu berita ini keluar, seluruh alam semesta meledak. Banyak sekali teladan yang gempar. Putri peri yang agung dan perkasa Ling Yue telah bertunangan. Dan targetnya sebenarnya adalah murid dengan kekuatan tingkat alam semesta biasa. Banyak orang bahkan belum pernah mendengar tentang Sekte Pedang Fengdu. Ini hanyalah gabungan antara ayam dan burung phoenix. Yang lebih penting, Putri Peri Ling Yue berencana untuk menikahi pria ini. Yang lebih penting lagi, anak bernama Mu Yun ini telah menolaknya. Banyak sekali jenius yang merasa seolah-olah mereka telah menerima pukulan berat. Hati mereka sakit, dan tatapan mereka menjadi dingin. Bahwa Mu Yun pasti telah mengumpulkan banyak keberuntungan di kehidupan sebelumnya untuk bertunangan dengan Putri Yue. Terlebih lagi, dia benar-benar menolaknya. Sungguh tidak masuk akal. Dia pikir dia siapa? Sialan, di mana sekte pedang ibu kota yang berlimpah? Aku akan menemukannya. Aku akan melumpuhkan bocah nakal itu. Banyak orang berteriak di ruang ilusi. Mereka mengejar Ling Yue dengan sekuat tenaga, tetapi Ling Yue sama sekali tidak peduli dengan mereka. Bagaimana dengan Mu Yun? Ling Yue telah mengambil inisiatif untuk menikahi Mu Yun, tetapi Mu Yun malah menolaknya. Sebagai perbandingan, mereka itu apa? Sampah. Ini merupakan pukulan besar bagi harga diri mereka. Menurut mereka, Luming menamparkan wajah mereka. Oleh karena itu, banyak sekali teladan yang menyatakan bahwa mereka akan datang ke Sekte Pedang Kota Berlimpah untuk memberi Luming pelajaran. Pada saat yang sama, para jenius ini juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka ingin menginjak-injak Luming dan menunjukkan kepada Ling Yue siapa jenius yang sebenarnya. Dialah orang yang layak untuknya. Pada suatu ketika, banyak kesayangan surga menanyakan lokasi Sekte Pedang Kota Berlimpah dan Mu Yun. Di Sekte Pedang Kota yang berlimpah, Ping Ping melihat berita di ruang ilusi dan mengungkapkan senyum bangga. Luming, mari kita lihat bagaimana kau akan mati kali ini. Ping Ping mencibir. Dia berpikir sejenak dan mengirim pesan lain di ruang ilusi. Dan EBSP, tentu saja, nama dimensi mimpinya bukanlah nama aslinya. Kalau tidak, dia tidak akan berani mempostingnya. Di ruang ilusi, dia menyebutkan bahwa kekuatan tempur Luming tidak lemah. Dia telah mengalahkan negara Xiang dari suku Xing dengan kekuatan dewa surgawi tingkat ke-6-nya. Alasan dia menyebarkan berita ini bukanlah untuk meninggikan status Luming atau membantu Luming membuat namanya terkenal. Tujuannya adalah untuk memberitahu para jenius dari berbagai ras tentang kekuatan tempur Luming, sehingga mereka dapat mengirimkan lebih banyak jenius yang kuat, alih-alih beberapa orang yang tidak berguna dan tidak sebanding dengan Luming. Ketika berita ini keluar, hal itu menyebabkan kejutan yang bahkan lebih besar. Negara Matahari Ungu adalah salah satu dari 100 ras teratas. Negara ini cukup terkenal di alam kuasi kaisar dan seluruh alam semesta purba. Sedangkan Luming, dia hanya seorang dewa surgawi tingkat ke-6 dan mampu mengalahkan negara Matahari Ungu. Saya tidak percaya. Ketika kaum elit melihat berita itu, mereka tidak mempercayainya sama sekali. Seorang murid dari sebuah faksi di pelosok terpencil benar-benar mengatakan bahwa ia mengalahkan negara Matahari Ungu dengan mengandalkan dewa surgawi tingkat ke-6. Sungguh menggelikan. Sungguh lelucon. Kurasa Mu Yun meminta orang-orang untuk menyebarkan berita itu untuk menakut-nakuti kita.
Hanya saja dia terlalu bodoh. Seorang dewa tingkat 6 yang dapat mengalahkan prefektur Matahari Ungu. Apakah dia pikir dia monster dari 10 ras teratas atau pahlawan dari Istana Surgawi? Kamu tidak takut lidahmu terkilir. Kamu bodoh. Di bawah postingan Ping Ping, ada banyak balasan. Tentu saja, semuanya mencaci Ping Ping dan mengejeknya. Ketika Ping Ping melihat ini, dia juga tercengang. Dia tidak menyangka akan mendapat hasil seperti ini. Aku tidak peduli. Selama ada ahli yang bisa membasmi penggembala awan, itu saja yang penting. Ping Ping mendengus dingin. Selama proses ini, negara Matahari Ungu sendiri tidak keluar untuk menjelaskan. Agaknya, dia tidak akan berani keluar dan mengatakan apapun jika dia kalah di tangan seorang dewa tingkat ke-6. Lu Ming tidak menyangka hal itu akan menyebabkan keributan besar. Pada saat dia melihat berita tentang ruang ilusi, sudah setengah bulan kemudian. Pada saat ini, ruang ilusi sedang gempar. Banyak jenius telah berangkat untuk mencari Lu Ming. Siapa yang membocorkan berita itu? Sarang. Lu Ming sangat marah. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah dan dia melihat ke kejauhan. Ledakan-ledakan. Di kejauhan, aura yang kuat bangkit dan menyebar seperti badai. Lalu, satu demi satu sosok muncul di cakrawala. Mereka semua adalah pemuda. Jumlah mereka puluhan, dan mereka melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak lama kemudian, puluhan ahli mengepung kediaman Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening dan melangkah keluar dari halaman. Puluhan pasang mata tertuju pada Lu Ming. Kamu adalah Mu Yun. Seorang pemuda kekar menatap Lu Ming dan bertanya. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk dan melihat sekeliling. Dia tidak melihat seorang pun dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah, dia juga tidak melihat pemimpin Sekte Wang dan yang lainnya. Ini sesuai dengan harapannya. Pemimpin Sekte Wang dan orang-orang dari Sekte Pedang Kota yang berlimpah tidak berani muncul. Jelas, lokasinya juga diberitahukan oleh Sekte Pedang Kota yang berlimpah. Hampir semua kesayangan surga yang berhak mengejar Ling Yuwei berasal dari 10.000 klan kuno. Tanpa status tertentu, bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk mengejar Ling Yuwei? Dia juga tidak memiliki kepercayaan diri dan keberanian. Oleh karena itu, Sekte Pedang Ibu Kota yang berlimpah tidak berani menyinggung para jenius ini. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak membantu kedua belah pihak. Bagaimana mereka berani membela Lu Ming? Mendengar pengakuan Lu Ming, mata para paragon itu seperti akan terbakar. Mereka menatap Lu Ming dengan dingin, mata mereka setajam pedang, seolah-olah mereka mencoba untuk melihat ke dalam dirinya. Memang hanya dewa tingkat ke-6. Orang seperti itu mungkin dianggap jenius di Sekte Pedang Kota yang berlimpah, tetapi di alam semesta yang sunyi, dia bukan apa-apa. Bagaimana dia bisa layak untuk Putri Yuwei? Terlebih lagi, dia bahkan menolak Putri Yuwei. Dia pikir dia siapa? Dia hanya sampah. Dia benar-benar menemukan seseorang di ruang ilusi untuk mengatakan bahwa dia mengalahkan negara Matahari Ungu. Sungguh lelucon. Ini adalah hasil dari ketidaktahuan. Serangkaian suara tidak senang dan cemburu terdengar. Lu Ming tidak senang. Apa hubungannya dengan kalian? Aku masih perlu berkultivasi. Jika tidak ada yang perlu kau katakan, silakan pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, anak ini masih saja berpura-pura. Lucu sekali. Seseorang mencibir. Bagaimana? Kepada siapa? Beberapa orang memandang yang lain. Seorang dewa tingkat ke-6. Siapapun dari kita dapat menekannya. Namun, tidak perlu menggunakan pisau jagal untuk membunuh seekor ayam. Aku bisa melakukannya. Kalian gunakan giok dewa mimpi dan sinkronkan adegan aku menekan bocah ini ke dalam ruang mimpi. Biarkan semua orang melihat bocah ini mempermalukan dirinya sendiri. Seorang pemuda dengan dua hidung melangkah keluar. Orang ini memiliki kultivasi dewa tingkat 8 dan merupakan seorang jenius dari ras berhidung banyak di alam semesta purba. Bab 3781, Pembunuhan Instan. Baiklah, mari kita lakukan itu. Saya akan melakukan sinkronisasi ini setara dengan streaming langsung. Saya akan melakukan streaming langsung di masa mendatang, jadi lebih mudah dipahami. Beberapa pemuda mengeluarkan giok dewa ilusi. Giok dewa ilusi itu bersinar dan menunjuk ke arah Lu Ming. Giok surgawi ilusi dapat merekam dan mengunggahnya. Itu juga dapat disiarkan langsung. Orang lain dapat melihatnya secara langsung melalui giok surgawi ilusi. Pada saat itu, banyak sekali teladan di alam semesta purba melihat sosok Lu Ming melalui giok dewa mimpi.
Apakah itu sangat biasa? Apa rasnya? Kelihatannya seperti manusia. Aku benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini. Dia benar-benar bertunangan dengan Putri Yuwei. Intinya orang ini menolak. Saya sangat marah. Banyak orang berdiskusi dengan bersemangat. Semakin mereka memandang Lu Ming, semakin marah mereka. Mereka berharap Lu Ming ditekan. Ledakan. Pada saat itu, pemuda berhidung dua itu melangkah maju, mendekati Lu Ming. Aura Dewa tingkat 8 terus-menerus meletus. Nak, berlututlah dan akui bahwa kau tidak layak untuk Putri Yuwei di hadapan seluruh dunia. Akui bahwa kau hanyalah sampah. Pemuda berhidung dua itu berkata dengan dingin. Rencana jahatnya ini tidak bisa dikatakan tidak kejam. Jika Lu Ming mengatakan hal itu di depan seluruh dunia, dia akan kehilangan mukanya. Bahkan jika mereka bertunangan dengan Ling Yuwei, klan peri tidak akan pernah mengizinkan Ling Yuwei menikah dengan Lu Ming. Akan menjadi aib bagi para peri untuk menikahi orang seperti itu. Baiklah, favorit surga lainnya diam-diam bersorak dan memuji strategi ini. Tentu saja ada juga orang yang diam-diam merasa cemas, dan itu tidak masalah. Dasar idiot. Seorang dewa tingkat 8. Ping yang mengumpat pemuda berhidung dua itu. Lu Ming adalah eksistensi yang mengalahkan negara matahari ungu. Kau hanyalah dewa surgawi tingkat 8 dan kau begitu sombong sekarang. Nanti, saat kau dilecehkan, bukan saja Lu Ming tidak akan kehilangan muka, tetapi reputasinya juga akan meningkat. Akan tetapi, dia tidak bisa terburu-buru memperingatkan mereka. Apakah kamu sedang sakit kepala? Lu Ming melirik acuh tak acuh ke arah pemuda berhidung dua itu. Nak, sepertinya kau tidak setuju. Kalau begitu berlututlah. Mata pemuda berhidung dua itu berkilat penuh niat membunuh. Kekuatan sucinya meledak dan dia melancarkan serangan telapak tangan. Sebuah telapak tangan besar terbentuk dan menekan Lu Ming, ingin memaksanya bertekuk lutut dan mempermalukannya di depan seluruh dunia. Namun, Lu Ming berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan telapak tangan itu menekannya. Dia tampak tercengang. Haha, lihat, anak itu tercengang. Dia mungkin sangat takut sampai lupa menghindar. Dia mungkin telah dikunci oleh aura itu. Mudah untuk mengetahui apakah dia jago atau tidak hanya dengan satu gerakan. Orang ini bahkan menyuruh orang-orang untuk menyombongkan diri di ruang ilusi bahwa dia telah mengalahkan negara matahari ungu. Sungguh lelucon. Bukankah begitu? Dan EBSCP, para kesayangan surga yang menyaksikan siaran melalui angkasa ilusi segera mulai berdiskusi. Ia tidak perlu menulis kata demi kata untuk mengirim pesan melalui ruang mimpi. Ia cukup mengirim pesan melalui pikirannya, sehingga kecepatan komunikasinya pun sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada waktu yang dihabiskan untuk berbicara. Pada saat ini, komunikasi antara orang-orang ini tiba-tiba berakhir. Ini karena Lu Ming baru saja melancarkan gerakan tepat saat jejak telapak tangan besar itu hendak menghancurkannya. Ledakan. Lu Ming dengan santai menyerang dengan telapak tangannya dan cahaya pedang yang cemerlang meledak. Jejak telapak tangan kedua pemuda berhidung itu dengan mudah terpotong. Kalau kamu punya kekuatan, bagaimana dengan gerakan ini? Mari kita lihat bagaimana kamu akan melakukannya. Kedua pemuda berhidung itu berteriak marah. Kedua hidung mereka malah membesar, dan lubang hidung mereka menjadi beberapa kali lebih besar. Mengaum, mengaum. Dua raungan berturut-turut keluar dari lubang hidungnya, membentuk tekanan mengerikan yang menekan ke arah Lu Ming. Ini adalah serangan gelombang suara. Pemuda berhidung dua itu telah menggunakan kartu trufnya. Tekanan udaranya sangat mengerikan. Hal itu menyebabkan ruang angkasa meledak terus-menerus, membentuk ruang gelap gulita yang besar yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Serangan ini mungkin menakutkan bagi orang lain, tetapi bagi Lu Ming, itu bukan apa-apa. Asyik, Lu Ming langsung menyerbu keluar, menghadapi tekanan yang mengerikan itu dan menyerbu ke dalamnya. Tekanan udara yang mengerikan itu bagaikan topeng Buddha yang berangin. Tekanan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Lu Ming. Lu Ming melesat melewati mereka dan tiba di depan kedua pemuda berhidung mancung itu dalam sekejap. Jarak di antara mereka hanya beberapa sentimeter dan mereka hampir bertabrakan. Kedua pemuda berhidung itu tercengang. Matanya terbelalak dan lubang hidungnya mengembang. Untuk sesaat, dia bahkan lupa untuk mundur. Wah! Lu Ming melayangkan tamparan ke muka dua pemuda yang terisak itu. Ah! Dengan teriakan melengking, kedua pemuda berhidung itu terpental puluhan ribu meter jauhnya, berputar puluhan ribu kali di udara. Ketika dia berhenti,
dia benar-benar pusing. Kedua hidungnya benar-benar cacat dan terjepit menjadi satu. Wajahnya berubah hingga tidak dapat dikenali lagi, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Dia bahkan tidak bisa terbang di udara dan jatuh ke tanah. Dia ditangkap oleh kesayangan surga lainnya, atau dia akan lebih menderita lagi. Pemandangan dan para kesayangan surga yang menyaksikan melalui angkasa ilusi semuanya terdiam. Lu Ming benar-benar telah membunuh dua pemuda berhidung penciuman dalam satu gerakan. Perlu diketahui bahwa Lu Ming hanyalah dewa tingkat ke-6, sedangkan dua pemuda yang tercium bau itu adalah dewa tingkat ke-8. Ada perbedaan dua alam, dan mereka sebenarnya tidak dapat menahan pukulan. Hanya dengan satu gerakan, dia harus menarik perhatian orang-orang ini. Mengesampingkan benar atau tidaknya rumor di angkasa maya yang mengatakan bahwa Lu Ming telah mengalahkan negeri matahari ungu, namun kenyataan bahwa Lu Ming mampu mengalahkan kedua pemuda berhidung pesek itu sudah cukup membuktikan bahwa bakat yang dimiliki Lu Ming sangat mengerikan. Sebuah sekte pedang ibu kota yang berlimpah benar-benar memiliki orang seperti itu. Bakatmu tidak buruk, tapi kau masih jauh dari pasangan yang cocok untuk Putri Yue. Benar sekali. Terlebih lagi, sikapnya masih sangat arogan dan merendahkan. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, dia hanyalah dewa tingkat 6. Saat berikutnya, beberapa orang mendengus dingin, dan cahaya dingin di mata mereka menjadi lebih intens. Aku akan menekannya. Seorang pemuda lain melangkah keluar. Pria muda ini bertubuh kekar. Meskipun tidak terlalu tampan, dia memiliki aura maskulin. Ada ekor di belakangnya, yang paling menarik perhatian. Aura yang kuat meletus dari tubuh pemuda itu dan menyebar ke arah Lu Ming. Akan tetapi, hal itu tidak memengaruhi Lu Ming sama sekali. Seorang kaisar semu. Lu Ming bergumam dan matanya berbinar. Ini adalah favorit surga tingkat kaisar semu. Jelas, setelah melihat dua pemuda yang sombong itu dikalahkan dengan mudah, dewa tingkat 8 dan 9 lainnya tidak berani bergerak sejenak karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Itu adalah saat yang paling aman bagi seorang favorit surga setingkat kaisar semu untuk melakukan suatu gerakan. Ayo, tunjukkan yang terbaik. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti pria berhidung dua itu. Kata Lu Ming. Buas, bunuh. Pemuda kekar itu berteriak dan tiba-tiba melangkah maju. Dia melangkah maju, tetapi kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lu Ming, dan kuku-kuku tajam tumbuh dari jari-jarinya. Wujud asli orang ini seharusnya seekor rakun, dan ini adalah cakar seekor rakun.